Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nawaride Channel, sahabat-sahabat semuanya. Jika sebelumnya saya sudah mengupas bagaimana kawan-kawan menandai referensi atau artikel atau buku yang ada di library Zotero kawan-kawan menggunakan add-on Zotero Reading List atau Reading List for Zotero. Namun itu dilakukan secara manual. Nah, ada cara lain bagaimana kawan-kawan bisa menandai artikelnya itu secara otomatis. Ketika artikel baru ditambahkan, maka akan muncul tag atau kata kunci bahwa artikel tersebut baru. Artikel tersebut perlu dibaca. Atau artikel tersebut new, itu juga bisa. Itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kita juga bisa mengatur bahwa ketika artikel sudah dibuka, maka new-nya tadi hilang. Jadi statusnya sebagai artikel yang baru itu otomatis akan hilang dan akan berganti ke open. Ketika artikelnya ditutup, sedang ditutup, maka open-nya itu akan hilang dan berubah menjadi selesai misalnya, atau finish, end, atau done. Itu saudara bisa mengubah, bisa setting add-on yang baru ini. Add-on ini namanya adalah Zotero Tag and Action. Dulu namanya Zotero Tag saja, tetapi sekarang berubah menjadi Zotero Tag and Action. Baik, bagaimana cara installnya? Seperti add-on yang lain, cara installnya ada dua. Yang pertama, install secara konvensional. Kita mengunduh dulu file add-on Zotero Tag and Action dari laman GitHub. Silahkan kawan-kawan beralih ke laman GitHub yang tercantum pada deskripsi video tutorial ini. Nah, di sini ada Zotero Action Tag yang dikembangkan oleh Winding Wind. Ini sangat update sekali ya. Ini template-nya diupdate terus setiap saat. Nah, kita ke bawah di sini. Nah, ini adalah Action and Tag for Zotero begitu. Nah, jangan salah kawan-kawan harus mengunduh yang sesuai dengan seri Zotero-nya. Jadi apakah Zotero-nya masih Zotero 6 ataukah kawan-kawan sudah menggunakan Zotero Beta? Saat ini saya masih menggunakan Zotero 6 karena Zotero 7 masih dalam bentuk Zotero Beta dan belum dirilis secara resmi. Lalu untuk mengunduhnya silahkan klik di sini, Release 030, diklik di sini. Kemudian kita pilih ke bawah, kita pilih yang Zotero Text.xpi ini ya. Ini kita klik, maka akan terunduh. Ya, kita simpan. Oke. Nah, setelah berhasil kita unduh, kita kembali ke Zotero kembali. Dari Zotero ini, sama seperti kita menginstal plugin-plugin atau add-on yang lain, kita klik tool. Kemudian add-ons. Kalau loadingnya lama, kita bisa coba ubah ukuran kotak dialognya untuk memunculkan ini. Lalu kita pilih roda geriginya ini dan install add-on from file. Kita cari filenya tadi, di mana kita mengunduhnya. Di sini ada Zotero Tag yang akan kita install. Jadi kita klik install, open. Ketika muncul kotak dialog seperti ini, kita pilih install now. Kita tunggu sampai Zotero Tag and Action selesai di install. Mungkin membutuhkan waktu ya, karena Zotero Tag ini cukup powerful ya. Itu cara yang pertama.
Cara yang kedua, bagaimana untuk menginstal secara mudah. Seperti biasa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita menggunakan plugin Zotero Add-on Collection. Bagi kawan-kawan yang baru menyimak video ini, silakan disimak video tutorial saya sebelumnya tentang bagaimana menginstal Zotero Add-on Collection. Kita klik di sini, lalu kita cari Zotero Action and Tag. Di sini ini sudah posisi terinstall ya. Kalau belum diinstal, silahkan pilih install. Zotero Action and Tags for Zotero ya. Nah, setelah selesai, kita perlu melakukan setting atau pengaturan Zotero Tag. Gimana caranya? Silahkan klik pada bagian kiri ini ada edit, kemudian pilih preference. Kita pilih preference ini. Nah, di atas ini ada banyak tombol gitu ya, ada banyak icon. Kita pilih yang Zotero Tag. Nah, kita bisa melakukan pengaturan di sini. Jadi di Zotero Tag ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pilihan action otomatis yang akan dilakukan oleh Zotero. Yang pertama ini adalah add tag when creating new item. Jadi tag atau kunci atau keterangan pada suatu item referensi yang kita tambahkan itu akan ditambahkan oleh Zotero Tag ini secara otomatis ketika item ini ditambahkan. Jadi ketika masukkan data baru otomatis akan muncul ini. Kita kasih keterangan apa misalnya ini to read misalnya ya, atau new atau apa, ini bisa diubah-ubah. Jadi tag-nya ini bisa kita ubah. Dan kita juga bisa membuat shortcut di sini. Nah, shortcut-nya ini artinya kalau kita mau menambahkan juga secara manual, kita bisa memanfaatkan shortcut ini, kombinasi antara berbagai tombol yang ada pada keyboard kita. Itu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah add text when opening item. Jadi tag ini akan ditambahkan ketika item yang baru ini dibuka. Maka akan muncul, misalnya punya saya ini, saya setting add tag when item open, itu saya kasih open gitu ya, saya kasih keterangan open atau dibuka. Kemudian ketika ini yang ketiga adalah remove tag when opening item. Jadi to read-nya ini, perintah untuk membacanya ini akan terhapus ketika sudah terbaca. Jadi logikanya kalau sudah dibaca berarti oke, ini tidak ada perintah untuk membaca begitu. Kemudian lagi yang keempat adalah remove tag when closing item. Jadi ketika item atau referensi itu sudah ditutup, itu akan muncul apa? Akan menghapus apa kalau ditutup? Nah, ini yang saya hapus adalah tag open. Jadi tag open ini akan ada secara otomatis dan akan dihapus secara otomatis. Kemudian lagi tambahan, misalkan add tag when creating note. Nah, kalau saya membuat note atau catatan-catatan pada referensi yang saya simpan, ini akan membuat tag note. Jadi kita bisa mudah mencari mana referensi yang kita buat catatan-catatannya. Jadi kita bisa mencari dengan cepat artikel-artikel yang mana pada artikel tersebut kita banyak membuat catatan-catatan.
Selain note juga anotasi, kita juga bisa dengan cara yang sama. Kita bisa menambahkan tag anotasi ketika kita membuat anotasi secara otomatis, tag anotasi ini akan muncul. Dan yang berikutnya adalah bagaimana ketika itemnya itu ditutup. Kalau tadi itemnya ditutup itu menghapus tag open. Tetapi kita juga bisa add tag. Jadi add tag itu adalah teks yang akan ditambahkan ketika closing item. Misalnya saya kasih dan, artinya artikel itu sudah selesai saya baca. Nah, gitu. Dan sebagainya. Kita juga bisa menambahkan seperti ini, misalnya kita menemukan yang bagus itu two side. Tetapi di Zotero Text and Action ini belum ada fasilitas secara otomatis. Nah, ini kita bisa memanfaatkan kombinasi two side, misalnya ALT dan 3. Kemudian kalau artikelnya bagus, kita kasih bintang di sini juga bisa. Kalau misalnya artikel ini sudah kita kutip, kita tambahi, kita kasih tanda catatan gitu juga bisa. Misalnya artikelnya ini belum ada filenya, jadi hanya metadata saja, maka kita simpan to find gitu, sehingga kita masih punya tanggungan untuk mencari file aslinya. Nah, ini berbagai fungsi yang ada di Zotero Text. Oke, saya kasih contoh untuk yang pertama. Jadi kita menambahkan artikel baru, maka artikel yang baru tersebut akan muncul terangan to read. Kita tunjukkan. Oke, misalnya kita sudah menemukan artikel yang akan kita simpan ke Zotero, kita simpan. Ini proses menyimpan ke Zotero. Nah, ini sudah masuk ke Zotero ini. Nah, maka artikel yang baru kita tambahkan ini akan ada tag, yaitu to read, gitu ya. Ini tagnya to read. Ini otomatis. Jadi ini otomatis ketika saya tambahkan ya. Jadi kalau gender, problem solving, rational, thinking, STEM ini otomatis tag dari metadata artikel. Nah, to read ini merupakan tag yang ditambahkan oleh Zotero Text and Action. Nah, saya akan tunjukkan to read ini nanti akan hilang ketika artikelnya sudah saya baca. Kita buka artikelnya. Ya, kalau sudah kita buka, maka akan ada tag yaitu open. Nah, ini open. To read-nya sudah hilang. Yang muncul adalah open. Ketika artikelnya kita tutup, maka dan sudah selesai. Open-nya hilang, to read-nya juga hilang. Nah, tag itu bisa diwakili dalam bentuk warna dot. Nah, di sini kita bisa lihat di pojok kiri ini, kita klik, ada 9 tag utama yang bisa kita kasih warna. Contohnya, kita punya fasilitas to read ya. Kita tadi tambahkan fasilitas to read untuk artikel yang baru ditambahkan. Kita kasih warna ini. To read-nya ini kita kasih warna assign color. Nah, warnanya kita bisa ganti. Apakah merah, apakah kuning, apakah abu-abu, biru, ungu, dan sebagainya. Lalu posisinya di posisi keberapa? Posisi ini urutan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 pilihan ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, posisinya pun juga kita bisa urutkan. To read itu posisi keberapa? Kita bisa atur itu. Kita klik OK. Misalkan apa lagi? Dan ini kita kasih warna apa?
Misalnya warna hijau, ini urutan yang kedua. Oke, sehingga ini warna-warna ini menggambarkan progres artikel kita. Ini warnanya merah ini tagnya. Oh, ini artikel yang baru, belum kita baca. Tinggal kita klik. Maka kalau kita tutup, ini sudah berubah menjadi hijau lagi. Ini warnanya merah lagi, kita buka. Maka setelah kita membaca, kita tutup, dia sudah berubah menjadi hijau lagi. Nah, ini bisa dilakukan dengan otomatis menggunakan add-on Zotero Tag and Action. Oke, saya kira add-on ini sangat bermanfaat bagi kita ya dalam membantu melakukan tugas-tugas otomatis di Zotero. Jadi ketika kita sudah membaca, kita sudah menutup, itu sudah otomatis ditandai oleh Zotero tanpa kita melakukannya secara manual. Demikian tutorial tentang pemanfaatan add-on Zotero Tag and Action untuk menandai artikel atau referensi yang kita simpan di Zotero kita secara mudah, secara otomatis. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.